Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita mengucap syukur akan setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan, untuk kita merefleksikan kembali setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum memulai ibadah. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh mengucap syukur, untuk kami boleh berpikir kembali akan setiap kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan terutama kita dapat menerapkan setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, inilah doa rasa syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut sebuah pujian. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih syukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke, silakan Bapak boleh duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita merenungkan kembali setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup kita, sambil kita menyanyikan Satu Hal Yang Kurindu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati
menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Persilakan namanya boleh menyampaikan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pujian ini biarlah menggambarkan isi hati kami di hadapan-Mu, bahwa kami merindukan Tuhan, kami merindukan bait suci Tuhan, dan kami mau terlibat di dalamnya. Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh mengurapi setiap kami, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi tertanam di dalam hati kami, menggerakkan seluruh hidup kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kesempatan malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, saya beri judul yaitu Bait Suci Tuhan.
Kita akan baca Alkitab kita di dalam Hagai pasalnya yang pertama. Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 ya. Hagai pasal pertama sampai yang ke-14. Hagai pasal pertama ayat pertama sampai yang ke-14 akan saya bacakan firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Yerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu banyak ke rumah aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itu sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Yerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Yerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, bacaan kita cukup begitu panjang. Pasal pertama menunjuk bahwa apa yang kita baca ini historis. Artinya pernah terjadi, ya. Terjadi pada abad, kira-kira pada abad 4 sebelum Masehi, ya. Abad ke-5 sebelum Masehi, itu sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Jadi firman Tuhan itu hadir di dalam sejarah. Tuhan itu hadir dalam peristiwa setiap kehidupan manusia. Maka saudara-saudara, wahyu firman Tuhan ini diwahyukan dalam konteks sejarah. Artinya bahwa di dalam kitab Hagai atau kitab Hagai sendiri bukanlah karangan manusia belaka, tetapi ini merupakan suatu karangan atau cerita atau kisah yang benar-benar terjadi pada zaman kurang lebih tahun 500-an sebelum Masehi. Konteks zaman pada waktu itu, bangsa Israel atau bangsa Yehuda sedang akan kembali ke Yerusalem setelah mereka diangkut ke pembuangan Babel. Dan Babel pada masa di mana Israel akan kembali dipulangkan ke tanah air mereka di Yerusalem. Maka di sini saudara-saudara tampil Hagai sebagai nabi pertama, ya. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Yerubabel
bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua dalam Yosua bin Yosadak imam besar, bunyinya beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara-saudara, pada saat bangsa Israel dibuang ke Babel, kita ketahui bersama ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saudara pernah membaca sejarah Israel bahwa pada saat bangsa Yehuda, bangsa Israel dibuang ke Babel, Yerusalem itu dihancurkan oleh Babel. Termasuk rumah Tuhan dihancur luluhkan, sehingga rumah Tuhan tinggal puing-puing. Sehingga pada waktu itu Yehuda dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan itu sesuai dengan nubuat dari Yeremia. Kalau kita baca di dalam kitab Tawarikh, dibuang selama 70 tahun dan sesudah sampai 70 tahun, maka sesuai dengan nubuat Nabi Yeremia, maka bangsa Israel ini akan dikembalikan lagi ke Yerusalem. Tetapi Yerusalem di mana dia kembali tinggal reruntuhan. Di sini firman Tuhan datang kepada Hagai, disampaikan kepada Yerubabel imam besar Yosua, supaya rumah Tuhan yang tinggal puing-puing, yang tinggal reruntuhan itu boleh dibangun kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi ketika bangsa Israel hendak membangun kembali bait suci ini. Orang-orang di sekitar berusaha untuk menjadi oposisi, menentang, menghambat. Karena mereka takut, mereka khawatir kalau bangsa Yehuda akan menjadi bangsa yang besar. Maka mereka dengan segala macam cara bertindak untuk menggagalkan pembangunan ini. Sehingga pembangunan bait suci Tuhan ini yang kedua ini, saudara-saudara, memakan waktu puluhan tahun. Tetapi puji nama Tuhan bahwa firman Tuhan datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Hagai ini, mengingatkan mereka supaya mereka mengutamakan rumah Tuhan ini. Sehingga rumah Tuhan ini tempat mereka berjumpa dengan Tuhan boleh direstorasi kembali, dibangun kembali, dan mereka kembali dapat berhubungan dengan Tuhan. Karena memang bait suci, bait Allah itu adalah tempat satu-satunya bagi umat Allah untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, sehingga kalau kita lihat di dalam ayatnya yang pertama, ayat 8, di sana dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, yaitu bait suci. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Tuhan memiliki satu tujuan ketika bait suci itu dibangun kembali, kemuliaannya turun, dinyatakan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kita ketahui memang bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak bangsa di muka bumi ini, supaya melalui dia berkat Abraham ini sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa relevansi dari pembangunan bait suci pada zaman mereka pulang ke Yerusalem ini pada hidup kita sekarang ini? Ada yang lebih jauh dari sekedar pembangunan fisik yang dapat kita nikmati sekarang ini di TPI Tengger ini. Dan saya bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak ikut terlibat besar ataupun kecil di dalam kita membenahi rumah kita beribadah ini. Kita membenahi rumah ini bukan maksud supaya Tuhan berdiam di tempat ini, tidak. Tetapi kita memperbaiki rumah di mana kita beribadah ini, karena Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui persekutuan kita. Jadi saudara-saudara, ada yang lebih penting dari hanya sekedar memperbaiki rumah di mana kita berdoa, di mana kita beribadah di rumah ini, yaitu diri kita masing-masing. Tahukah kita ketika Rasul Paulus membahas tentang rumah Tuhan ini, Rasul Petrus mengkaitkan itu bahwa pembangunan rumah Tuhan dalam kehidupan perjanjian baru melibatkan kita semua.
Tidak tahukah kita bahwa Yesus Kristus itu sebagai batu utama, batu yang hidup. Dan oleh karena Tuhan Yesus itu adalah batu yang hidup, yang diletakkan oleh Bapa menjadi dasar, menjadi pondasi yang kokoh, maka kita pun juga adalah batu-batu yang hidup, yang siap untuk diletakkan di atas batu dasar itu, yaitu Yesus Kristus. Artinya bahwa hidup kita ini adalah bahan bangunan untuk pekerjaan rumah Allah. Dan rumah Allah itu adalah gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan ini adalah begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja yang tidak kelihatan ini termanifestasi dalam gereja yang kelihatan. Jadi gereja yang kelihatan itu bukan bangunan yang berbentuk simetris atau mungkin berbentuk minimalis. Tetapi bangunan gereja itu adalah orang-orangnya. Orang-orang yang kumpul di dalam gedung seperti kita pada malam hari ini, pada sore hari ini. Inilah gereja. Dan pembangunan gereja itu melibatkan setiap ibu-ibu, saudara-saudara, bapak-bapak semua untuk dipakai, diletakkan menjadi satu bangunan atau rumah rohani yang indah, yang menjadi berkat bagi banyak bangsa seperti pembangunan rumah di Yerusalem ini. Mari kita lihat di dalam kitab Petrus. Kitab 1 Petrus di dalam pasalnya yang kedua. Kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua. Kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang keempat dan kelima. Tolong saya seorang untuk dapat membacanya. 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dan 5. Mari. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Saudara-saudara, biarlah kita dipakai, dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Rumah rohani ini tidak tampak, tetapi ditampakkan oleh setiap kita yang hadir di muka bumi ini, yaitu orang-orang Kristen. Bagaimana orang-orang Kristen ini dalam membangun persekutuannya dengan yang lain. Kita, saudara-saudara, paling tidak sudah memiliki tempat yang lebih baik daripada yang kemarin. Tetapi bagaimana kita sebagai batu yang hidup, yang tinggal di sini, yang beribadah di sini, memiliki peran membangun persekutuan ini. Kalau kita tidak dapat menyambut orang-orang yang baru yang Tuhan akan kirim ke tempat ini dengan baik, menyambut mereka seperti Yesus menyambut kita, tentu pembangunan ini tidak akan berjalan dengan baik. Justru tidak akan menjadi berkat. Gereja boleh mentereng dengan bangunannya yang menelan biaya miliaran rupiah. Tetapi kalau gereja itu di dalamnya keropos, bangunan-bangunannya keropos, batu-batu hidupnya sulit untuk dipakai menjadi pembangunan tubuh Kristus, pembangunan rumah rohani, maka gereja itu tinggal menunggu waktu saja. Banyak contohnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur dan bersuka cita keterlibatan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang pada masa pandemi ini kita masih sulit untuk menyatukan diri dalam persekutuan yang nyata seperti saat sekarang ini. Tetapi kita optimis bahwa badai tidak akan selamanya menerpa kita. Selamanya tidak akan pernah badai itu diizinkan terjadi dalam kehidupan manusia, terlebih gereja Tuhan. Ada saatnya di mana Tuhan akan membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita.
jiwa-jiwa dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan rumah rohani ini, untuk melayani Tuhan. Di sini dikatakan dipakai untuk pekerjaan imamat rajani. Artinya bahwa kita masing-masing adalah memiliki tugas keimaman kepada Allah. Artinya masing-masing dari kita punya tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita semua juga di sini, jemaat-jemaat yang ada di TPI Tengger ini, banyak yang terlibat dalam berbagai macam pelayanan gereja di pusat. Ini tentu saja menggembirakan, karena kita mau dipakai pada sebatas itu. Tetapi lebih lagi, kita mau dipakai untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Sehingga rumah rohani, bait suci ini boleh dipulihkan dan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami berdoa supaya tempat ini walaupun kecil, tetapi membuat orang kangen untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kalau orang Jogja itu punya slogan, Jogja pancen ngangeni, maka kita rindu. TPI Tengger ini menjadi tempat yang ngangeni, karena kita mau menerima siapapun dalam kasih Kristus. Sehingga bait suci Tuhan, yaitu kita masing-masing, persekutuan kita, boleh menjadi saluran berkat bagi nama Tuhan. Sediakan hidup saudara menjadi batu-batu yang siap dipakai oleh Tuhan, yang siap diletakkan oleh Tuhan, entah menjadi apa, asal pekerjaan Tuhan semakin berkembang menjadi lebih baik. Di sini ada Nathan ya. Nathan dulu pengen sekolah Alkitab, tapi tidak jadi ya Mas Nathan ya. Saya juga gitu. Saya dulu sekolah Alkitab, nggak lulus. Tetapi hati saya rindu untuk terlibat melayani Tuhan. Siapa yang sangka kalau saya dulu saudara-saudara ya menyapu di gereja. Saya ini tukang sapu. Tetapi saya diberi tempat seperti mimbar untuk melayani puji-pujian, melayani firman Tuhan. Kadangkala saya berpikir malu, Tuhan, wong koyok ngene, kok Tuhan itu mau pakai? Apakah kira-kira dapat memberkati orang? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sudah. Mungkin Mas Nathan tidak menjadi pendeta, tetapi kalau Mas Nathan mau memberikan hatinya untuk pelayanan kepada gereja, pelayanan kepada Tuhan, tidak mustahil. Tuhan bisa pakai itu. Dan kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan nyanyikan pujian tadi. Satu hal yang kurindu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Pakailah setiap kami ya Tuhan, menurut kehendak-Mu, menurut talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan
Tuhanmu. Katakan lebih baik satu hari. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, oh, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan dan menikmati, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nanti kepada Ibu Nini kami persilahkan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh kami Haleluya, Yesus. Kembali kami boleh menerima kasih lewat firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Biarlah firman ini boleh senantiasa tinggal dan tinggal di kami, dan kami boleh melakukannya untuk memuji ya Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan. Haleluya, boleh Yesus. menjadi halnya sarana Terima untuk kasih. pembangunan gereja Tuhan. Apapun yang menjadi talenta kami, apa yang menjadi kebisaan kami Tuhan, biarlah Kau pakai kami, Amin. kami boleh melayani. Haleluya. Beri kami hati, Benar, setiap hati, jiwa dan seluruh hidup kami. Kami Haleluya. persembahkan dari kebesaran dan kemuliaan. Terima kasih Glory, Bapa, glory. dalam nama ya Yesus, biarkan hamba-Mu saudara Kami Kristian serahkan sudah ya mendengar Tuhan. firman-Mu. Biarlah Kau Haleluya. tetap memberkati senantiasa Amin, kehidupannya, Yesus. dalam pelayanannya. Biarlah Kau pakai Glory, semakin glory. hari semakin indah. Glory, Dan haleluya, setiap haleluya. orang yang ditemui. Haleluya, Yesus. Menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam nama Glory, kasih-Mu. glory, Di dalam nama Tuhan di kami, dalam Yesus nama Kristus, Tuhan kami berdoa. Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Saudara Kristio buat pelayanan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita. Kita masukkan persembahan kita sendiri-sendiri. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui transfer BCA ataupun GoPay. Mari kita puji Tuhan. Segala puji syukur dan kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Nanti saya minta Ibu Nana untuk berdoa buat persembahan kita. Maha besar Allah kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sehingga pada saat ini Tuhan masih mempertemukan kami dalam keadaan sehat. Amin ya Tuhan Karena Yesus. berkat dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengajar pada kami dengan segala kelembutan dan kerendahan hati untuk kami selalu mengajarkan pada kami untuk memberikan yang terbaik untukmu. Amin Dan ya biarlah Tuhan Tuhan Yesus. saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini tidak hadir bersama kami. Ya Tuhan Tuhan, sendiri Engkau yang mendidik juga mereka akan melawat satu-satu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Amin. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Saya akan membacakan untuk jadwal petugas Jumat depan. Ujian oleh Ibu Nini Dwi Raya, firman oleh Bapak Pendeta Menahem, keyboard Saudara Ferdinatan, pengumuman Saudara Hilarianto. Ibadah umum di Dharma Harapan Minggu dilayani oleh Bapak Pendeta Hendra Gemulia dari Jakarta. Mari kita berdoa terus buat pos PI kita, supaya pos PI kita di Tengger yang sudah direnovasi ini dapat membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, dan firman Tuhan terus disampaikan, merupakan kabar baik dan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Mari kita berdoa juga bagi negara kita, negara Indonesia, dan kita semua supaya kita dapat segera terbebas dari virus corona dan semuanya dapat pulih kembali. Mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Doa penutup oleh Saudara Kristio. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama, kita mau tamatkan ibadah kita. Bapa di dalam surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Apabila Engkau boleh berkenan kami hampiri pada sore hari ini. Biar berkat-Mu turun atas kami. Turun dalam setiap pribadi kami. Kami yang mengalami kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Bahkan berikan kekuatan saat Tuhan menguji kesabaran setiap kami. Kami juga berdoa untuk setiap usaha yang ditekuni, baik yang berwira swasta maupun karyawan pegawai. Berkati kami ya Tuhan, sehingga masing-masing dari kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa, bagi dunia ini. Kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, kami rindu tempat ini menjadi rumah doa. Orang yang mengalami kesusahan saat mereka bergabung bersama kami, mereka mengalami hadirat Tuhan. Tuhan, semuanya tidak akan pernah mungkin terjadi tanpa Engkau berkenan menyatakan kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu dalam hidup kami bersama di tempat ini. Kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa kami Indonesia yang pada sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 dengan slogan yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kami mohon berkati ya Tuhan, supaya bangsa kami boleh dipulihkan dari setiap krisis yang terjadi pada saat ini yang melanda dunia. Tuhan, pulihkan ekonomi negeri kami. Terima kasih, berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo dengan Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semoga program pemerintah dalam mengentas pandemi corona ini, oleh karena kuasa kerja Tuhan, bangsa kami boleh lepas dan kembali merasakan kebebasan untuk melakukan setiap aktivitas dan karya. Terima kasih Tuhan. Dan Kau memberkati persembahan umat-Mu dan persembahan hidup kami pada malam hari ini. Dan kami akan pulang, berkati kami dan sertai kami dengan berkat dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.